Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku akan bikin video yang bisa dibilang membuktikan kualitas sebuah sepatu dari brand yang kebetulan brand sepatunya sendiri adalah brand yang bener-bener nggak asing lagi di telinga para pecinta sneakers lokal. Yap, this is sepatu Kompas. Jadi hari ini aku akan mereview kembali sepatu Kompas edisi vintage yang udah aku pakai selama 10 bulan. Gimana kah kondisinya? Apakah masih bagus atau bahkan udah rusak ya kan? Nah, kayak gini. Nah, wow, ini amazing banget gitu kan? Bener-bener kayak mulus banget dan kayak baru gitu. Kalau ini sih kayak bukan sepatu bekas ya. Ini bener-bener kayak sepatu baru. Coba teman-teman yang lihat dari layar coba gimana? Mulus gak nih? Tapi ya gini lah kondisi sepatunya, segini adanya, nggak diada-adain juga. Dan jujur ini bener-bener sepatu yang udah dipakai selama 10 bulan. Kalian percaya nggak percaya, pokoknya ini dia sepatunya. Tapi oke deh, sekarang yuk kita lihat bareng-bareng secara detail dan secara keseluruhan bagian-bagian sepatunya. Apakah bener semulus itu? Yuk sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan sepatu Kompas vintage yang udah dipakai selama 10 bulan. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen lihat boxnya terlebih dahulu nih kayak gini nih. Ini keluar. Boxnya masih mulus juga, karena kan box itu nggak dipakai, masih ada sertifikatnya juga. Nah, sekarang langsung aja kita ke sepatunya. Dan this sepatu Kompas vintage, black and white. Sekarang aku pengen ngasih tahu dulu kelebihan dari sepatu Kompas vintage. Menurut aku untuk sepatu yang udah dipakai selama itu, menurut aku material twill yang dipakai ini bener-bener bagus banget. Karena apa? Karena pertama, dia materialnya bener-bener masih kokoh banget. Jadi dia nggak lunglai gitu kan, nggak lemes-lemes gimana gitu. Ini bener-bener twill yang kokoh banget gitu. Dan kalau ada pucat di bagian sini, ini adalah pemakaian wajar. Namanya juga dipakai, pasti ada ketekuk-ketekuk dikit. Jadinya kayak gini. Cuman ini bener-bener masih wajar, masih bisa dibilang bagus banget juga. Terus yang kedua, masih di materialnya, masih di uppernya, maksudnya dia warnanya dia nggak pudar. Jadi uppernya dia nggak pudar, masih tetap hitam semestinya, masih tetap hitam seperti baru gitu kan. Jadi nggak pudar. Oke, sekarang aku bakalan lanjut ke bagian innernya. Nah, di bagian inner, untuk sepatu Kompas vintage, detail size-nya dia ditempatkan di bagian inner. Dan menurut aku ini merupakan kelebihan juga dari sepatu Kompas vintage. Karena apa? Karena inner adalah bagian yang sering bergesekan ya dengan kaki ataupun dengan kaos kaki. Tapi cetakan size yang ada di inner ini benar-benar kuat. Makanya untuk detail size-nya sendiri dia nggak hilang. Jadi cetakan size yang ada di inner ini benar-benar kuat banget. Dia nggak copot ya kan, nggak pudar. Dan itu merupakan salah satu kelebihan juga dari sepatu Kompas ini. Walaupun udah 10 bulan, tapi detail size-nya masih aman, gak ada yang pudar. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah ada di bagian midsole-nya. Untuk midsole-nya, ini bener-bener masih bagus banget juga sih. Dua-duanya nih kan, ini belum ada yang kayak kebuka. Kalau ditekuk gitu kan, belum ada yang kebuka. Oh ada yang kebuka, cuman kayak nggak parah-parah banget. Ini masih bisa ditolerir lah. Lalu juga sekarang aku pengen lihat di bagian lem-lemannya. Dan wow, untuk sepatu yang umurnya udah lama dan udah dipakai lama juga, kualitas lem-lemannya bener-bener bagus sih. Jadi dia nggak beleberan, dia nggak pada keluar lemnya. Walaupun sepatu ini sering dicuci juga, tapi lemnya masih bener-bener aman. Terus juga kelebihan yang lain ada pada bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya seperti ini. Gila nggak tuh? Nggak ada yang lepas sama sekali. Jadi outsole-nya masih bener-bener rapi banget. Kalau untuk kotor-kotor, ya wajar, namanya juga dipakai kan, kena tanah juga. Tapi untuk kerusakan itu nggak ada. Cuma ada ya kotoran doang nempel di bagian sela-sela outsole-nya.
Tapi overall, outsole-nya bener-bener rapi banget, nggak ada yang kebuka juga, gitu. Ada satu bagian yang bener-bener aku sangat nggak suka dari sepatu Kompas vintage. Kekurangannya adalah di bagian insole-nya. Insole dari sepatu Kompas vintage ini bener-bener keras banget. Pas kondisi barunya aja, vintage emang udah keras gitu kan. Apalagi ini sepatu udah lama juga dan udah 10 bulan juga dipakai. Makanya sekarang insole-nya bener-bener makin keras, dan itulah dia kekurangannya sepatu Kompas vintage yang udah dipakai 10 bulan. Dan cuma itu aja sih, satu kekurangan aja yang ada pada sepatu Kompas ini, yaitu insole-nya yang memang keras. Tapi kalau emang detail insole kayak cetakan-cetakan gambarnya itu bener-bener masih utuh banget, masih aman, gak ada yang copot, gak ada yang pudar. Gambar Kompas yang warna hijaunya masih aman banget, cuman emang insole-nya keras. Overall oke, segitu aja mungkin ya, karena 10 bulan sepatu Kompas kayak gini, ini masih bener-bener kayak baru. Kalau nanyain soal pemakaian, nah jujur soal pemakaian aku sama kayak kalian. Malah aku pernah dipakai buat daily school gitu kan. Aku setiap hari sekolah pakai vintage. Mungkin adalah seminggu 4 kali ya kan, itu sering banget dipakai dicuci. Cuman karena emang tetap dengan perawatan yang baik, akhirnya sepatu ini masih dalam kondisi yang sangat bagus. Berbeda dengan sepatu Kompas Gazelle yang aku punya. Kapan-kapan kalau misalkan teman-teman ada yang request buat nge-review sepatu Kompas Gazelle yang udah berapa bulan nih, ini udah cukup parah kondisinya. Tapi kalau sepatu Kompas vintage, ini beneran dipakai kok, nggak dipajang doang. Ini bener-bener dipakai, tapi karena emang perawatannya, terus juga teknik pencucian yang bener-bener hati-hati banget, jadinya sepatu Kompas ini masih bener-bener aman. Mungkin kalau dijual, lumayan juga. Jadi buat teman-teman yang pengen beli sepatu Kompas vintage, silakan beli sepatu Kompas vintage, beli Gazelle retrograde, asalkan teman-teman harus memperhatikan perawatan pada sepatunya itu sendiri, biar sepatunya tetap awet dan tetap good looking. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa sebelum mengakhiri video ini, aku pengen kalian klik tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya aku bisa makin semangat buat bikin videonya. Terima kasih banyak sekali lagi dan bye-bye. Next, bikin konten sama ini yuk. Udah lama ya gak bikin konten sama ini. Ini tuh reflektif. Oke.